Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Shalom. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Tadi VOP-nya luar biasa. Saya mau bertanya, siapa yang mengalami berkat Tuhan sepanjang 11 bulan ini? Amin. Amin. Berkat Tuhan tidak saja bicara materi, tapi saudara boleh sehat sampai hari ini, masih bisa beribadah, masih bisa berdiri tegar di hadapan Tuhan, masih bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara disertai, ditolong Tuhan, dijaga Tuhan sampai ada di bulan yang baru. Itu berkat Tuhan. Boleh bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Boleh keluar dari kursi Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirimu depan belakang, Tuhan Yesus mengasihimu. Amin. Tuhan Yesus sangat mengasihi setiap kita. Dia sungguh menunjukkan kasih-Nya
bahkan di saat kita masih berdosa. Wow, itulah Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Masih tetap berdiri. Dia menunjukkan kasih-Nya yang besar bagi kita. Amin ya. Terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama membaca Mazmur 91 dengan segenap hati Bapak Ibu. Ini firman yang luar biasa. Tangkap ini Bapak Ibu. Taruh dalam loh hatimu. Kita baca dengan iman, dengan percaya. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada aku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kita sembah Bapak Ibu, sembah Tuhan Yesus. Ucapkan syukur-Mu, ucapkan terima kasih-Mu sama Tuhan. Engkau disertai Tuhan 11 bulan ini. Engkau dijaga Tuhan, Engkau dilindungi Tuhan, Engkau ditolong sama Tuhan. Waktu engkau salah Tuhan tegur engkau dengan kasih-Nya. Itulah Dia Bapak Ibu Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkanmu. Sembah Dia, ucapkan syukur-Mu, ucapkan terima kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu kami ada sampai hari ini, kami berdiri sampai hari ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu. Bawa sembah-Mu, bawa ucapan syukur-Mu yang terbaik. Bawa
Kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata, terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu. Ku bersyukur selalu. Terima kasih Tuhan. Dan menyembahmu buat penyertaanmu. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kau segalanya Tuhan Yesus. Kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata. Lagi katakan, kau jadikanku biji matamu, kau luputkanku dari seteruku. Sungguh tak dapat ku membalasnya. Setiap hari aku akan berkata. Bilang terima kasih. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu Tuhan. Buat kebaikan
kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu Tuhan. Dan menyembah-Mu buat penyertaan-Mu. Terima kasih, terima kasih.
Yes. Berapa banyak yang mau berterima kasih sama Tuhan? Tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tanda kami mau berterima kasih sama Tuhan. Dalam segala keadaan kami Tuhan. Apapun keadaan kami. Kami mau tetap berterima kasih. Kami mau tetap memuji, menyembah. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Terima kasih. Terima kasih bagimu. Terima kasih. Terima kasih hanya bagimu. Terima kasih. Terima kasih hanya untukmu. Haleluya. Shanalaramu. Terima kasih. Terima kasih. Terus bilang terima kasih sama Tuhan. Jemaat Tuhan, umat pilihan Allah. Oh, pribadi-pribadi yang dicintai Tuhan. Sembah Dia dengan rasa syukurmu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Shalalalabalabalabalabalaba. Shalalalabalabalabalaba. Shal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 a. Terus sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Segenap jiwa, segenap hati, dan kekuatanku menyembah, menyembah Engkau, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib, Allah El Shaddai. Oh, Allah yang mencukupkan segala kebutuhan kami, Allah yang menyediakan segala yang kami perlukan, seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Oh, haleluya.
kasih Bapa, buat kebaikan-Mu, ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu. Yes, Lord. Buat penyertaan-Mu. Sekali lagi sambil bangkit berdiri Bapak Ibu, angkat tanganmu tinggi, katakan terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, buat kebaikan-Mu, ku bersyukur selalu dan menyembah-Mu. Buat penyertaan-Mu. Terima sekali lagi Bapak Ibu, tanpa musik Bapak Ibu naikkan pujian ini. Terima kasih Bapa, buat kasih setiamu. Terima kasih. Yes. Bala-bala. Oh, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, Allah yang kami sembah. Terima kasih. Kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kiara basyandala rabala bala rabala bala rabala bala rabala bala rabala syadala rabata kala ranala rabala bala rabala bala rabala bala Oria rabasyandala rabala bala rabala bala rabala bala rabala bala rabala bala rabala bala syadala rabala bala rabala bala rabala bala rabala bala. Angkat suaramu, satu hati, satu suara jemaat Tuhan. Para mempelai Kristus, Yes, bawa hatimu menyembah Bapak Ibu Saudara, bawa hatimu menyembah bagi Allah yang dahsyat di tempat kudusnya, bagi Allah yang hebat, bagi Allah yang perkasa. Bawa hatimu menyembah, bawa mulutmu menyembah,
Terus sembah. Yang sudah dikaruniai bahasa roh, Bapak Ibu boleh berbahasa roh. Yang belum dikaruniai, Bapak Ibu boleh berkata haleluya. Puji Tuhan. Yes. Oh, angkat suaramu sampai ke langit. Satu suara, satu hati, sembah, sembah, sembah. Oh yes, Jesus. Oh la 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 la. Ya, yes. Oh rabatashanda la 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 la. Kalahkan musuh-musuhmu Bapak Ibu dengan sembahmu. Oh rabashanda la 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 la. Shada la 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 ba. Ya. Yes Lord. Woo. We praise you, Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Lord. In the name of God. In the name of Jesus. In the name above all name. Jesus. Jesus. Oh, la ba la ba la 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 la ba. Yes. Menang dalam segala perkara. Menang. Bulan ini engkau menang bersama Yesus. Lewati bulan ini, di tahun yang baru, engkau melangkah bersama dengan Yesus. Engkau menang. Engkau menang. Yes, Lord. Aneka larana mata sanda lare de kera mana na mata sida lara bate kera nama. Ora mate kera na mata sanda lara ba. Ora mata kara na mata sida lara bate she na mana na. Ora bate kera na la bata sanda lara bate kera na mama. Ora bate kera na la bata shida da da da. Da 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 da. Ba 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 ba. La 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 la. Yes. Kora mate kera na la bata sanda la la bate se da da. Da 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 da. Shida na mate da da la ba. Da 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 da. Bekera nama tasanda lara bateke nama. Korada la 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 batesi da la bataka nama. Dalara betekera nama tase. Wow 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 wow.
Koramatai. Koramatese Bapa. Yes. Ya, ambil waktumu sama Tuhan. Gak usah cepat-cepat keluar. Nikmati waktumu sama Tuhan. Yes. Alami waktumu sama Tuhan. Selama waktu itu masih ada. Ya. Ya. Terima kasih. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Kau menyembuhkan, Kau memulihkan ya Tuhan. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir Kau melepaskan, Kau membuka jalan. Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Segenap hatimu katakan Yahweh, Yahweh, Rafa, Dia Elohim, Allah yang perkasa, pencipta segalanya. Dia yang punya hidupmu, Dia ambil alih hidupmu, Dia ada di dalammu. Katakan Yahweh, Yahweh, Rafa, Elohim,
Jireh Jireh Adonai, Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Jireh, Jireh Adonai, Kau hadir di sini. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi angkat kedua tanganmu tinggi. Yahweh. Hadir di sini. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Glory, glory bagimu Tuhan. Glory bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Amin. Mari datang bawa pujianmu. Glory, glory bagi Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita merayakan Natal Bapak Ibu Saudara. Biar hatimu terus meluap-luap sama Tuhan. Semakin cinta apapun yang terjadi. Amin Bapak Ibu. Bilang kanan kirinya tambah cinta sama Tuhan. Tambah cinta sama Tuhan. Karena hanya itulah kekuatanmu Bapak Ibu. Sama Tuhan Yesus cuma itu kekuatanmu. Gak ada yang lain. Amin. Yes. Woo. Glory, glory bagimu Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Glory, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Glory, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Bawa pujianmu yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Bagi Yesus kekasih hatimu. Amin. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyi. Katakan sorak lagi, katakan kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas
tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Kami beri pujian yang terbaik bagimu Tuhan. We give you all the glory and honor. Sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Yuk katakan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Say, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Glory bagimu, kami puji Engkau, kami elu-elukan Engkau. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal selama-lamanya. Kerajaanmu tidak pernah tergoyahkan. Itulah setiap kami. Haleluya. Katakan Bapak Ibu, terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, Kau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati Bapak Ibu, satu hati kami nyatakan, kerajaanmu kekal. Suaranya saya mau dengar. Say, oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Come on, say. Terpujilah namamu Tuhan. Katakan ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, oh, kerajaanmu kekal selamanya. Say, oh, Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan
duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang ajaib bagi kami. Saat kami menyembah, apa yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagi Engkau. Saat tadi kami menyembah Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan, ada janji-janji-Mu Tuhan yang Kau singkapkan bagi setiap kami. Ada pesan-pesan Tuhan yang Engkau bisikkan di telinga kami. Sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kami kehendaki. Apa yang Tuhan kehendaki atas kami Tuhan. Untuk kami bisa berjalan Tuhan melewati bulan ini. Bahkan di tahun yang baru. Bersama dengan Tuhan. Kami cakap menanggung segala sesuatu. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Dengan percaya, dengan imanmu Bapak Ibu, nyanyikan pujian ini terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup, amin. Buka jalan bagi semua yang percaya janjinya. Kekuatan, Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini. Dalam setiap perkara kami temukan Kau setia Tuhan. Katakan, dalam setiap, amin, ku temukan, amin, tangan
perlahan bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi Bapak Ibu yang percaya, katakan. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya. Janjinya Kekuatan. Sekali lagi. Selalu ada. Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Yes Lord. Dia sanggup Bapak Ibu. Kekuatan, pertolongan kami Tuhan hanya ada di dalam-Mu. Tidak pernah terlambat Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi. Lagi katakan. Shalom semuanya. Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember 2025. Di mana tema Natal tahun 2025 yang Tuhan berikan adalah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 1 Tawaris 16 ayat 34 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memindahkan tabut Allah dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Tabut Allah diletakkan di tengah-tengah kemah yang dibuatnya. Ini adalah pondok Daud. Daud menempatkan para pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan nama Tuhan dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Bersama dengan para pelayan itu, Daud menyanyikan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Hampir tiap pagi dalam doa, saya selalu memperkatakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Ternyata yang saya perkatakan itu adalah nyanyian Daud dalam 1 Tawaris 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Di sini Daud bersama-sama dengan orang banyak mendeklarasikan kebaikan Tuhan. Sementara doa pribadi Daud kepada Tuhan biasanya memakai kata-kata kasih setiamu. Seperti yang saya ucapkan kepada Tuhan. Dalam perjanjian lama, kasih setia chesed memiliki arti rahmat, belas kasihan, dan kesetiaan. Dalam perjanjian baru, padanan kata chesed adalah eleos, yang artinya rahmat atau belas kasihan. Menjelang kelahiran Yesus, Maria bernyanyi, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Bagaimana kasih setia Tuhan ini dinyatakan? Lanjutan nyanyian Daud dalam 1 Tawarikh 16 ayat 35 berkata, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Jadi kasih setianya dinyatakan lewat keselamatan yang ia berikan. Dalam perayaan Natal ini, kita dapat sungguh-sungguh merasakan kasih setianya lewat kelahiran Juru Selamat Yesus Sang Mesias. Yesus lahir dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada apa dengan manusia, sehingga Tuhan Yesus harus datang ke dalam dunia ini? Alkitab katakan, semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Neraka adalah tempat yang paling gelap dan terdapat ratap dan kertak gigi. Neraka adalah tempat di mana api tidak pernah padam dan ulat bangkai tidak mati. Neraka adalah tempat penyiksaan oleh api dan belerang. Karena itu, jangan sampai masuk neraka. Untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membebaskan kita dari hukuman kekal selama-lamanya dalam neraka. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia? 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya, Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita. Sebenarnya kita yang harus mati, karena kitalah yang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa, telah dijadikan dosa. Artinya Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita. Kalau kita melihat cara mati dari Tuhan Yesus, saya katakan bahwa itu sangat-sangat tidak manusiawi. Pada saat orang-orang Yahudi berteriak, salibkan dia, salibkan dia, maka Tuhan Yesus harus disalibkan. Proses awal dari penyaliban, jubah Tuhan Yesus dibuka.
Tuhan Yesus diikat pada sebuah tonggak. Di sebelah kanan dan kirinya ada 2 algojo yang memegang cambuk. Ujung cambuk itu dari potongan tulang dan besi. Setiap kali cambuk itu dihunjamkan pada tubuh Tuhan Yesus, akan menimbulkan luka yang dalam. Darah bercucuran. Sakitnya luar biasa. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Tuhan Yesus memandikan darah. Apakah proses itu sudah selesai? Belum. Kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepalanya dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Apakah sekarang sudah selesai? Belum. Tangan dan kaki Tuhan Yesus dipakukan di kayu salib. Sakitnya luar biasa. Darah kembali bercucuran. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Di sini Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sesak luar biasa karena cairan yang menekan jantungnya. Secara batin dia mendengar dan melihat semua orang menghujat dia, termasuk salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Pada akhirnya setelah Tuhan Yesus berseru, "Sudah selesai. It is finished. Kepadamulah nyawaku kuserahkan." Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu? Dengan penderitaan yang luar biasa. Darah bercucuran secara luar biasa. Mengapa tidak dengan cara yang mati yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa harus dengan darah bercucuran? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa kita semua, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Betapa Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kita mengenal ada 3 tahap proses keselamatan. Tahap pertama adalah pembenaran, justification. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang kita responi dengan iman. Pada tahap ini, setelah kita bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, kita akan mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah proses awal perjalanan rohani kita bersama Tuhan Yesus. Tahap yang kedua dari proses keselamatan adalah pengudusan, sanctification. Dalam proses ini, kita dikuduskan secara terus-menerus melalui Roh Kudus dan firman Allah. Dalam proses ini kita bisa saja jatuh atau mengalami kegagalan. Yang penting kita jangan berhenti, tapi harus bangkit dan terus maju.
pertobatan adalah kunci untuk kita bisa maju. Goal dari proses pengudusan ini adalah menjadikan kita serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini berarti goal kita sebagai orang Kristen adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Untuk menjadi serupa dengan gambarnya, maka sesuai dengan 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi serupa dengan gambarnya artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Tahap ketiga dari proses keselamatan adalah pemuliaan, glorification. Kita yang menjadi serupa dengan gambarnya, yaitu murid. Pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya, kita akan menerima tubuh yang baru, yang dikenal dengan tubuh kemuliaan. Dan setelah itu kita akan diangkat bersama-sama untuk bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Setelah itu kita akan masuk surga dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Pesan Tuhan Yesus kepada kita, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita akan melihat kasih setia Tuhan Yesus yang ditujukan kepada jemaat di Philadelphia. Wahyu 3 ayat 8 berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Tuhan Yesus memberikan janji kepada jemaat di Philadelphia. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Artinya, kalau Tuhan Yesus membuka jalan, tidak ada kuasa manusia, masalah atau keadaan apapun yang dapat menutupnya. Tuhan berdaulat atas setiap pintu dalam kehidupan kita. Pintu pelayanan, pintu kesempatan, pintu berkat, bahkan pintu kemenangan. Janji ini juga untuk kita yang menuruti firman-Nya dan yang tidak menyangkal namanya, sekalipun kekuatan kita tidak seberapa menurut ukuran dunia. Firman Tuhan yang harus kita perhatikan, yang terdapat dalam Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Yang kedua, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Roma 8 ayat 29 yang mengingatkan bahwa goal kita sebagai orang percaya itu adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus, yang artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, firman Tuhan yang harus kita perhatikan terdapat dalam Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 yang berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai akhir zaman. Kita sebagai murid Tuhan Yesus diberi tugas utama untuk memuridkan orang lain tanpa melihat profesi kita. Artinya, kita harus menyelesaikan amanat agung. Banyak aliran kekristenan yang mendapatkan bahwa goal untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Yang keempat, firman Tuhan yang harus kita perhatikan adalah yang terdapat dalam Wahyu 2 ayat 10 yang berkata, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Kesetiaan kepada Tuhan tidak diukur dari lamanya kita menjadi orang percaya, melainkan dari keteguhan hati untuk tetap taat pada waktu kita dalam menghadapi masalah. Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi yang setia sampai akhir. Setia berarti tetap berdoa meskipun belum dijawab, tetap melayani walaupun lelah, dan tetap percaya meskipun jalan belum terbuka. Yesus memberi teladan dengan taat sampai mati di kayu salib. Kesetiaan yang membawa kepada kemenangan. Karena itu jangan goyah. Tuhan yang mengasihi kita adalah setia. Dan Ia telah menyediakan mahkota kehidupan bagi yang bertahan sampai akhir. Mari kita buktikan kesetiaan itu melalui doa, pelayanan, dan kasih setiap hari. Mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan bersama saya, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari kita berbersatu. Kamu berdoa buat anak-anakmu semua Tuhan. Kami akan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Berkati mereka berlimpah-limpah-limpah. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2025. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. Amin.